Kudus, mari Kau hadir, mengurapi setiap kami, memimpin kami Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi kami, pelita bagi kaki kami. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami.
Kau yang layak terima segala pujian kami. Haleluya Yesus. Glory, glory. Haleluya Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh praise, oh praise, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Mari sama-sama kita memuji Allah, tinggikan Dia dengan segenap hatimu. Amin. Jesus. Forevermore, for endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. We praise You, Jesus. Hati kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Lebih lagi Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Engkau bekerja di setiap hati kami, dimanapun kami berada. Biarlah sungguh Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi itu akan memberkati setiap kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai Tuhan apa yang ada padanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi untuk memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hati kami siap untuk kebenaran firman-Mu. Bekerjalah di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Salam jumpa saudaraku yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online ini. Dan ini adalah istimewa, ibadah istimewa karena hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah Natal. Dan saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun yang baru yaitu 2022. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama di dalam ibadah ini yaitu mengenai harapan bagi yang putus asa.
Kita akan coba lihat di dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-7, dan ini adalah tema yang diberikan oleh GBT Pusat kepada semua gereja GBT dimanapun berada untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema harapan bagi yang putus asa. Dari Lukas 2 ayat yang ke-7, kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan coba melihat apa kaitannya Natal dengan harapan bagi yang putus asa. Saya pribadi, saudaraku, melihat ayat ini mengkaitkan dengan harapan yang putus asa. Saya tidak mengkaitkannya dengan keadaan Yusuf dan Maria yang pada saat itu ketika tiba di Bethlehem dan mereka tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, dan kemudian muncul tema harapan bagi yang putus asa. Bagi saya terlalu sederhana. Ya, karena saya yakin dan percaya bukan hanya Yusuf dan Maria yang mengalami keadaan ini, karena Bethlehem itu adalah kota yang tidak terlalu besar, jadi kota yang tentu penginapan, jumlah penginapannya pun juga kecil sekali ya, sedikit gitu ya, sedikit sekali. Sementara pada waktu itu ada begitu banyak orang yang berasal dari Bethlehem, yang ada di luar kota, mereka harus kembali ke Bethlehem untuk sensus penduduk seperti yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus di dalam ayat yang pertama. Jadi kesukaran, kesulitan yang dialami oleh Yusuf dan Maria karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, terlalu sederhana kita mengaitkan bahwa mereka tidak putus asa, mereka tidak mengalami kekecewaan, ya, karena begitu banyak orang yang mengalami hal itu. Tapi saya coba melihat secara mendalam lagi bahwa kaitan antara harapan bagi mereka yang putus asa dengan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus adalah mengenai keabsahan dari Yesus sebagai Mesias. Karena dialah yang akan memberikan pengharapan. Seperti saya tidak terlalu yakin kepada seseorang yang memberikan pengharapan kalau saya tidak bisa melihat latar belakang orang itu. Tetapi saya akan punya kepercayaan, punya keyakinan yang begitu kuat ketika ada seseorang yang memberikan pengharapan kepada saya, ya, sementara saya tahu siapa dia. Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Nah, mari coba kita akan melihat keyakinan kita bahwa kita punya pengharapan yang begitu kuat di dalam Tuhan Yesus karena kita tahu siapa dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak ingin hanya menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus sementara kita tidak mengenal Dia. Kita tidak ingin cinta kepada Tuhan Yesus tanpa mengenal Dia. Tetapi pengharapan kita akan kuat. Cinta kita akan kuat ketika kita mengenal Dia dengan benar. Kita akan coba flashback Bapak Ibu ya untuk cerita ini. Jadi Natal itu seperti yang dikatakan di dalam Injil Lukas 2 ayat yang pertama saya bacakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri begini.
Jadi Kaisar Agustus ini adalah kaisar yang memerintah di Roma pada tahun 27 sebelum Masehi sampai dengan tahun 14. Ya, sampai tahun 14. Ini adalah sensus penduduk di seluruh dunia. Maksud dari seluruh dunia adalah daerah-daerah yang dikuasai oleh Roma di seluruh dunia. Jadi bukan seluruh dunia secara hurufiah, tetapi secara politik dari Kaisar Roma. Jadi itu hanya berlaku pada daerah-daerah yang dikuasai oleh Roma di seluruh dunia. Sehingga mereka harus kembali ke tanah asal mereka, di mana mereka berada, maka mereka harus kembali. Nah, sama seperti Yusuf dan Maria, karena Yusuf berasal dari Bethlehem, ketika dia tinggal di Nazaret, maka dia harus kembali ke Bethlehem. Yang menarik, yang perlu kita pelajari supaya kita mengetahui keabsahan atau legalitas dari Mesias ini begini. Supaya kita yakin bahwa saya punya pengharapan dalam satu pribadi yang sah di mata Tuhan. Keputusan untuk sensus ini sebenarnya ditetapkan pada tahun 8 sebelum Masehi. Ya. Keputusannya itu ditetapkan pada tahun 8 sebelum Masehi. Tetapi bukan kebetulan jika kemudian diadakan pada tahun 4 sebelum Masehi. Tidak ada penjelasan kenapa tertundanya pelaksanaan dari keputusan Kaisar Agustus ini. Kaisar Agustus memutuskan pada tahun 8 sebelum Masehi. Dan pada tahun 4 sebelum Masehi itu adalah tahun kelahiran Tuhan Yesus. Ini adalah sensus penduduk untuk penghitungan pajak bagi Kaisar Roma, gitu ya. Jadi kalau kita melihat di sini, saudaraku yang kasih Tuhan, bukan kebetulan, ya. Bukan kebetulan kalau pelaksanaannya itu pada tahun 4 sebelum Masehi. Andai kata sensus itu dilaksanakan pada tahun 8 atau pada tahun mundur setahun, yaitu pada tahun 7 sebelum Masehi, maka saya yakin dan percaya bahwa Maria dan Yusuf yang tinggal di Nazaret pada waktu kelahiran Tuhan Yesus itu, pada waktu Maria mengandung, Maria tidak akan ke Bethlehem. Maria akan tetap di sana. Maria akan tetap di Nazaret. Sekali lagi bukan kebetulan. Jadi kalau kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam proses yang menurut kita hal yang biasa, tapi ini justru menentukan legalitas Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias. Kenapa? Karena yang dinubuatkan bahwa kota yang menjadi kelahiran Mesias bukanlah Nazaret. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, kalau keputusannya itu kemudian dilakukan bukan pada tahun 4 sebelum Masehi. Maka Yusuf dan Maria tetap ada di Nazaret. Tidak ada yang kebetulan, ya, bukan kebetulan. Semua adalah campur tangan Tuhan. Yang kedua, jarak Nazaret ke Bethlehem itu 157 kilo. Kemungkinan besar Bapak Ibu ya, Yusuf dan Maria itu naik keledai. Dan kalau kecepatannya kira-kira 20 atau 30 kilometer per jam, maka jarak itu ditempuh tanpa istirahat ya,
sekitar 7 sampai dengan 8 jam. Kita memakai logika yang ada Bapak Ibu ya. Jarak itu adalah bukanlah satu jarak yang mudah untuk dilalui, apalagi dalam keadaan seorang wanita yang mengandung dan tiba saatnya untuk melahirkan. Saya hampir yakin bagi ibu-ibu yang menyaksikan ibadah online ini, ya, kalau saatnya sudah hamil, sudah saatnya melahirkan begitu ya, sudah hamil waktunya gitu ya, sudah hamil tua gitu ya, saatnya melahirkan dan kemudian diajak pergi, jangankan 157 kilo. Mungkin 50 kilo, ya mungkin juga paling banter 70 kilo, dia sudah merasa nggak mau gitu, nggak mau pergi jauh-jauh. Tapi kita bayangkan ini ya, Maria dan Yusuf sudah tahu waktunya ini. Saat-saat melahirkan sudah tiba. Sementara diperhadapkan pada satu perintah oleh Kaisar Agustus yang tidak bisa ditolak. Dan mereka harus pergi. Sehingga kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-6 dari Lukas 2 ayat yang ke-6 ini, ketika mereka di situ ya, ketika mereka tiba di Bethlehem, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, andai kata Yusuf dan Maria tidak memiliki ketaatan, sekalipun harga yang harus dibayar itu adalah harga yang begitu mahal, yaitu kelelahan tubuh, kemudian juga perjalanan yang tidak mudah untuk zaman waktu itu. 157 kilometer mereka harus tempuh. Sehingga ketika tiba di kota Bethlehem, firman Tuhan tadi berkata ayat yang ke-6, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Saya mengungkapkan dua hal ini, yaitu hal yang pertama adalah perintah Kaisar Agustus, seperti di dalam ayat yang pertama. Dan hal yang kedua adalah ketaatan seorang Maria dan Yusuf untuk melaksanakan perintah dari Kaisar Agustus, sekalipun mereka tahu bahwa perjalanan cukup berat bagi seorang yang akan melahirkan. Tapi Maria taat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kedua hal ini adalah dasar latar belakang penggenapan dari nubuat tentang Mesias itu. Jadi kalau kita melihat kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem itu adalah penggenapan nubuat. Tidak ada yang lahir di Nazaret yang dinubuatkan bahwa itu adalah Mesias. Kalau mereka tetap tinggal di Nazaret oleh karena Kaisar Agustus melaksanakan bukan pada tahun yang keempat sebelum Masehi, atau ketika Maria dan Yusuf memilih tinggal di Nazaret karena sudah waktunya untuk melahirkan dan tidak ada ketaatan dari Yusuf dan Maria untuk mengikuti perintah dari Kaisar Agustus, maka nubuat ini tidak akan tergenapi. Mari coba kita lihat di dalam Mika. Mika 5 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Saya bacakan Mika 5 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Dengan perikop Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Ayat 1. Tetapi engkau, hei Bethlehem Efrata, hei yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan akan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ya, puji nama Tuhan. Kitab Mika ini ditulis pada tahun 600 sebelum Masehi. Jadi rentang waktunya baru tergenapi itu 600 tahun. Sekali lagi saudaraku yang kasih Tuhan, kehebatan, keabsahan, legalitas Tuhan Yesus sebagai Mesias ditentukan pertama kali dari tempat lahirnya terlebih dulu. Bisa menerima keadaan ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Kaisar Agustus melaksanakan tidak pada tahun 4 sebelum Masehi, maka Yusuf dan Maria tetap tinggal di Nazaret. Kalau Yusuf dan Maria tidak memiliki ketaatan terhadap perintah dan mereka lebih memilih karena pada saat itu tentu ya udahlah saatnya melahirkan. Mereka tetap tinggal di Nazaret. Maka nubuat tentang Mesias yang lahir di Bethlehem tidak akan digenapi. Jadi kalau kita melihat betapa hebatnya ini, ya, sekarang kita punya keyakinan bahwa kita tidak ragu, Yesus itulah Mesias yang dijanjikan. Dan nanti kita boleh melihat bahwa Mesias yang dijanjikan itu ternyata memberikan harapan bagi mereka yang putus asa. Kita akan coba lihat ya Matius 2 supaya kita punya kemantapan iman ya tentang lahirnya Mesias ini. Di dalam Matius 2 ayat yang keempat sampai dengan yang keenam itu dikatakan demikian. Matius 2 ayat 4 sampai dengan yang keenam. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini pendapat yang sah ya dari seorang ahli Taurat, dari seorang imam-imam kepala yang memastikan dengan sungguh-sungguh bahwa seorang pemimpin, bahwa seorang Mesias itu lahir di Bethlehem. Jadi kalau kita melihat pengakuan ini ya, jadi pengakuan dalam Matius 2 ayat 4 sampai dengan yang ke-6 ini, itu keabsahannya diakui oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Dan kemudian Herodes pun juga mengakui. Herodes kemudian mengakui. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dan kemudian mereka mengumpulkan imam-imam kepala dan kemudian mereka beserta dengan ahli-ahli Taurat untuk bertanya di manakah Mesias itu dilahirkan. Setelah mendapatkan penjelasan, Herodes percaya bahwa Mesias dilahirkan di Bethlehem. Sehingga Herodes itu kemudian mengambil satu keputusan untuk membunuh semua anak yang berumur di bawah 2 tahun di Bethlehem itu.
Jadi kita melihat di sini seseorang yang menjanjikan tentang harapan itu adalah seseorang yang harus kita yakini bahwa dia adalah sah. Dia adalah benar, dia adalah mempunyai kedudukan yang baik sebagai Mesias. Jadi kelahiran Yesus di Bethlehem itu adalah penggenapan nubuat seperti yang dikatakan di dalam Mika 5 ayat 1 sampai dengan yang kedua ini. 600 tahun lamanya nubuat itu baru tergenapi. Dan coba kita lihat dalam keabsahan ini ya. Jadi kelahiran Yesus di Bethlehem itu adalah keabsahan seorang Mesias. Jadi sekarang sah ini. Kita punya satu keyakinan bahwa bukan kebetulan kalau Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem. Bagaimana keputusan Kaisar Agustus, bagaimana sikap Maria dan Yusuf yang kemudian taat sampai tergenapi. Dan itu semua natural. Tidak ada niat kemudian, saya pengen ke sana supaya tergenapi, tidak. Natural semuanya. Yusuf dan Maria melakukannya apa adanya gitu ya. Tidak ada rekayasa untuk maksud menggenapi nubuat ini. Tetapi tindakan itu akhirnya menggenapi nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika ini. Dan itu menjadi keabsahan bahwa seorang Mesias dilahirkan di Bethlehem. Kita coba lihat di dalam Injil Yohanes 7. Ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-43. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 43. Kita melihat bagaimana seorang Mesias itu ya, supaya kita mengetahui, kita mulai melihat bagaimana peran Mesias memberikan harapan. Memberikan harapan bagi mereka yang putus asa. Seperti tadi saya katakan, saya sangat yakin ketika seseorang memberikan harapan itu adalah orang yang punya keabsahan bahwa dia adalah seorang Mesias. Saya tidak ingin saya diberikan harapan oleh Mesias yang palsu. Ya. Dan ternyata Tuhan Yesus memenuhi unsur bahwa dia adalah Mesias yang sebenarnya. Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai dengan 43 dikatakan demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterimanya oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, iya ini Mesias, tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Nah, saudaraku yang mengatakan bahwa bukan, Mesias tidak datang dari Galilea karena mereka tidak tahu sejarah, tidak tahu tentang kelahiran Tuhan Yesus ini. Yang mereka tahu adalah tempat tinggal Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus ada di Nazaret, di daerah Galilea. Yang mereka tahu itu. Sementara ayat 42 berkata, Mesias berasal dari keturunan Daud.
Kita lihat ya Bapak Ibu ya, Mesias itu harus dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem. Yang terakhir ini dari kampung Bethlehem tadi sudah kita pelajari, bukan kebetulan kalau Tuhan Yesus itu lahir di sana. Ya. Tetapi apakah keturunan itu dari Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang keturunan dari Daud? Nah, coba kita lihat di dalam Injil Matius 1. Injil Matius 1 ini berbicara tentang silsilah Tuhan Yesus di dalam ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-16 berkata, Yakub memperanakkan Yusuf. Bapak Ibu, Yakub di sini bukanlah Yakub ya, saudara kembarnya Esau, bukan ya. Memang di Israel itu begitu banyak nama Yakub. Yakub ini adalah bapaknya dari Yusuf. Ya. Jadi Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sehingga kalau kita lihat ya, silsilah Yusuf itu ya, silsilah Yusuf itu adalah keturunan Daud. Dengan demikian sekali lagi keabsahan yang ketiga, kita punya keyakinan yang lebih lagi bahwa kita diberikan pengharapan oleh Mesias. Tapi Mesias yang mana? Karena banyak orang yang mengatakan Mesias ya. Akan nanti kita lihat arti kata Mesias itu adalah yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan. Banyak orang mengaku yang dipilih Tuhan, banyak orang mengaku diurapi Tuhan. Untuk maksud keselamatan banyak orang mengaku. Tapi apakah memenuhi unsur yang saya sebutkan tadi? Yang pertama, dia lahir di Bethlehem. Yang kedua, dia adalah anak Daud. Ya. Dan semuanya itu dipenuhi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, kita punya keyakinan, kita punya kemantapan iman bahwa kita punya Mesias. Arti Mesias itu begini, dalam bahasa Ibrani-nya itu Masiah, ya, atau dalam bahasa Arabnya itu Al-Masih. Sedangkan dalam bahasa Yunani itu Kristus. Nah, sebutan Kristus ini yang kemudian melekat dengan nama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menyebut Tuhan Yesus Kristus. Jadi kata Kristus itu menunjukkan bahwa Yesus sebagai pribadi itu adalah Mesias. Yang artinya dia yang diurapi atau dia yang dipilih sebagai penyelamat. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi sebelum kita berbicara tentang harapan bagi mereka yang putus asa, pertanyaan terbesar adalah siapa yang memberi pengharapan? Mesias atau Tuhan Yesus. Oke. Saya baru yakin, percaya bahwa Yesus sebagai yang memberikan harapan itu adalah dia yang Mesias yang benar. Dan puji nama Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan ini dalam ibadah Natal ini kita boleh melihat bagaimana Mesias di dalam Tuhan Yesus atau Kristus di dalam Tuhan Yesus itu ya, itu tergenapi dan sah. Sehingga dia yang dipilih, dia yang diurapi, dan dialah yang menyelamatkan manusia sebagai yang ditentukan oleh Allah. Banyak Mesias, tetapi belum tentu mereka itu memenuhi unsur-unsur yang saya sebutkan. Jadi kalau kita melihat di sini, harapan yang diberikan oleh Mesias seperti yang tadi dikatakan di dalam Injil Yohanes 7 ayat yang ke-37 tadi, dikatakan demikian bahwa Mesias itu akan memberikan air kehidupan. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
kesegaran jiwa, damai sejahtera, ketenangan batin itulah yang dijanjikan oleh Mesias. Mesias ini yang memberikan harapan kepada mereka yang putus asa, ya. Harapan yang diberikan adalah Mesias ini memberikan air hidup, memberikan kesegaran jiwa. Saya mengulang-ulang ini Bapak Ibu ya, jangan percaya kepada Mesias yang tidak sah. Saya mengungkapkan ini karena kita punya keyakinan ya, jangan sampai keyakinan kita keyakinan yang buta. Yang penting Tuhan Yesus tanpa mengenal siapa Dia. Dan hari ini kita melihat bahwa Dia adalah Mesias yang ditentukan oleh Allah dan memenuhi semua unsur yang ditetapkan. Kalau Mesias itu dinubuatkan berasal dari Bethlehem, ya udah. Tapi kan tentu banyak orang yang lahir di situ. Mesias itu juga harus anak Daud. Ya, mulai mengerucut kepada satu pribadi yang bernama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Dialah yang memberikan harapan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini membutuhkan air hidup supaya memiliki kesegaran. Tuhan menjanjikan di situ, Tuhan memberikan harapan. Apa yang diberikan? Ayat 39 dari Yohanes 7 berkata, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus janjikan Roh Kudus itu. Dari situlah kemudian mengalir aliran air kehidupan. Supaya mereka memiliki ketenangan dan sukacita dalam hatinya. Nah, saudaraku, ini Mesias yang diurapi, yang dipilih sebagai penyelamat. Nah, kelahiran Yesus itu adalah lahirnya seorang Mesias ya. Di dalam Lukas 2 ayat 25. Ya, kita coba melihat bagaimana kembali kita melihat di sini bukti bahwa lahirnya Yesus itu adalah lahirnya seorang Mesias. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-25, saya bacakan Bapak Ibu ya, ini mengenai seorang imam. Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan kemuliaan bagi umat Israel. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Simeon ini melakukan hukum Taurat terhadap Tuhan Yesus, yaitu disunat. Jadi pada hari yang ke-8, ya ini pada hari yang ke-8 karena Tuhan Yesus itu sesuai dengan hukum Taurat, mereka anak-anak itu, anak laki-laki harus disunat umur 8 hari. Jadi pada umur 8 hari kemudian diberikan
ini kepada Simeon ini sebagai seorang imam dan kemudian disunat Tuhan Yesus untuk memenuhi hukum Taurat. Kita melihat di sini satu penyataan yang dinanti-nantikan oleh Simeon. Simeon ialah orang yang benar dan saleh dan ia menantikan penghiburan bagi Israel. Dia ingin melihat Mesias dan sekarang Mesias sudah ada di tangan dia dan kemudian dia menantang dia. Ya, menantang itu mengangkat anak itu dan kemudian dia berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab sesuai dengan firman-Mu, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Simeon sudah melihat Mesias. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kembali iman kita diteguhkan, iman kita dikuatkan. Benar bahwa Yesus adalah Mesias yang memberikan pengharapan bagi orang yang berputus asa. Sekarang coba kita melihat putus asa yang dimaksud dengan putus asa ini adalah orang-orang yang seperti tadi saya katakan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan aliran-aliran air dalam diri dia. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Sang Mesias yang sejati, saudaraku. Yang sah, yang secara hukum legalitasnya benar. Dan itu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Mari coba kita lihat di dalam Lukas tadi ya, Lukas 2 tadi, kita boleh melihat ada 3 hal yang menarik harapan bagi orang yang putus asa. Ini adalah ungkapan dari Simeon tadi. Jadi kalau kita melihat di dalam Lukas 2 ada 3 hal, yaitu keselamatan, terang bagi bangsa-bangsa, dan kemuliaan bagi umat Israel. Ya. Keselamatan, terang bagi bangsa-bangsa, dan kemuliaan bagi umat Israel. Ini harapan. Harapan bagi mereka yang putus asa. Dan itu diberikan oleh Mesias yang benar. Mesias yang sejati. Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Kalau kita mau jujur, kita putus asa di keselamatan ini. Keselamatan inilah yang dicari oleh semua orang. Jadi putus asa itu bukan hanya sekedar putus asa dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu ya. Putus asa menghadapi ekonomi, putus asa di dalam menghadapi sakit penyakit, putus asa dalam menghadapi usaha pekerjaan, putus asa. Itu bisa kita kerjakan, ya. Tetapi keputusasaan dalam keselamatan, tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan. Keputusasaan inilah kemudian yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Terang bagi bangsa-bangsa. Jadi semua bangsa, bukan hanya orang Yahudi saja, tapi juga semua bangsa. Itu butuh terang. Butuh satu pernyataan bahwa ada juru selamat yang siap untuk memberikan keselamatan bagi semua orang.
Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Mesias adalah pribadi yang memberitakan segala sesuatu, yaitu perkataan yang hidup. Ya. Kita buka dalam Yohanes 4. Ini perempuan yang mewakili kita dalam keputusasaan, tapi Tuhan memberikan harapan bagi orang yang demikian. Kita buka dalam Yohanes 4. Ya, Yohanes 4 ayat 25. Coba kita lihat. Dikatakan demikian, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Jadi kalau kita tadi menganalisa dari sisi kita, tetapi sekarang kita mendapatkan satu pernyataan yang pasti dari pribadi yang langsung dari Mesias itu sendiri. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tuhan Yesus sedang berkata-kata dengan perempuan Samaria. Dan kemudian perempuan Samaria itu memberikan satu pengakuan bahwa Mesias itu adalah pribadi yang memberitakan segala sesuatu. Nah, memberitakan segala sesuatu ini adalah perkataan yang hidup. Firman Tuhan. Ya, itu perkataan yang hidup. Sama dengan ungkapan dari Petrus di dalam Yohanes 6 ayat 67 sampai dengan 69 ketika Tuhan Yesus memberikan kebebasan kepada Petrus. "Petrus, apakah engkau tidak mau pergi juga?" Dan kemudian Petrus menjawab, "Pergi kemana? Tidak ada yang lain. Perkataanmu adalah perkataan yang hidup." Nah, ungkapan perempuan Samaria dengan ungkapan Petrus yang berkata perkataan yang hidup, dan perempuan itu berkata ia memberitakan segala sesuatu, itu sama. Artinya firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, Sang Mesias itu memberikan pengharapan. Dengan firman-Nya kita akan tahu jalan yang harus kita tempuh. Ketika kita salah memilih Mesias, maka kita akan salah jalan. Tetapi ketika kita tepat memilih Yesus sebagai Mesias, maka kita tepat melalui jalan yang sudah Tuhan perintahkan. Firman-Nya itu adalah jalan kebenaran. Disitulah harapan yang diberikan. Jalan itulah yang menuju kepada keselamatan. Dan tidak bisa diberikan oleh Mesias-Mesias yang lain. Mesias yang lain menjanjikan keselamatan, tapi bukan keselamatan. Ujungnya adalah kebinasaan. Tapi Yesus menjanjikan keselamatan dan ujungnya adalah hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Orang Samaria menyebut Mesias itu dengan sebutan tahib. Tahib itu adalah mengembalikan pada Taurat yang sebenarnya. Ini berbicara tentang firman Tuhan tadi, saudaraku. Jadi kalau perempuan tadi berkata, "Aku sudah berjumpa dengan Mesias, aku sudah berjumpa dengan tahib, aku sudah berjumpa dengan orang yang mengembalikan kepada Taurat yang benar, kepada firman yang benar, kepada jalan yang benar." Dan itu adalah harapan. Jadi saya tidak menyederhanakan tentang harapan bagi orang yang putus asa. Putus asa di sini adalah satu perkara yang besar, yaitu tentang keselamatan jiwa kita. Dan itu dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu ada harapan-harapan lain yang Tuhan Yesus lakukan secara jasmani. Jadi bukan hanya sekedar mengenai keselamatan jiwa,
Tetapi juga ada perkara-perkara yang berkaitan dengan jasmani kita, yaitu mencelikkan mata yang buta. Ya, Tuhan menjanjikan di situ. Saat kita buta, kita tidak tahu jalan yang harus kita tempuh, ya, kita datang kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang menyaksikan ibadah online ini, yang mungkin masih dalam keraguan-raguan tentang keselamatan jiwanya, ambil keputusan sekarang juga bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang memberikan harapan kepada mereka yang buta. Memang kalau kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat 22 ini berbicara tentang buta secara jasmani dan kemudian Tuhan Yesus celikkan. Kita akan coba lihat di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Ya, ayat 23, itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Ayat 25, jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Maksudnya Tuhan Yesus yang dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai orang yang berdosa. Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan harapan bagi mereka yang buta. Ya, ini bisa buta secara rohani, bisa juga buta secara fisik ya. Secara fisik kita tidak tahu jalan yang harus kita tempuh, kita putus asa, itu orang yang buta. Tetapi Tuhan Yesus memberikan harapan. Tuhan Yesus memelekkan mata orang yang buta. Datanglah kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja ya. Tapi ada hal yang lebih besar lagi tentang keselamatan kita. Itu kita seperti orang buta yang tidak tahu jalan menuju keselamatan. Tapi Tuhan Yesus bukakan hal itu. Sehingga keselamatan dalam 1 Petrus 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-11 itu tersingkap. Disingkapkan oleh Sang Mesias itu. Ini keputusasaan Bapak Ibu. Orang-orang putus asa untuk mencari keselamatan. Orang-orang putus asa ketika buta tidak tahu jalan yang harus ditempuh. Tapi 1 Petrus 1 ayat yang ke-9 sampai dengan 11 ini dikatakan demikian. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Maksudnya kebangkitan Kristus itu menunjukkan kemuliaan Dia, menunjukkan kemuliaan dan kembali kepada kemuliaannya. Kebangkitan Tuhan itu yang kemudian memberikan pengharapan bagi mereka. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku, inilah yang diberikan oleh Mesias, keselamatan yang tersingkap, yang tadinya tersembunyi, yang tadinya diteliti, diselidiki oleh nabi-nabi. Kapan, siapa yang membawa, kapan, siapa, terus begitu. Dan akhirnya terjawab oleh kelahiran Tuhan Yesus dan oleh kehidupan Tuhan Yesus. Bahkan di dalam ayat yang ke-11 berkata, penderitaan Tuhan Yesus Kristus itu
dan kemudian menyusul kemuliaan sesudah itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Pupuslah sebuah keputusasaan. Kebangkitan Tuhan, ya, kematian Tuhan, kemudian kebangkitan Tuhan, itu akan membuat pupusnya sebuah keputusasaan di dalam mencari keselamatan. Dan itu terjawab hanya oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Mesias yang lahir di Bethlehem. Tuhan memberkati, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru 2022. Tetap semangat, tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa Natal itu adalah lahirnya seorang Mesias yang memberikan harapan bagi mereka yang putus asa. Mari kita satu di dalam doa untuk kita mengakhiri ibadah Natal kali ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kami, dan Engkaulah Tuhan Allah Sang Mesias yang memberikan kepada kami harapan. Dan sekarang kami boleh melihat Tuhan, sukacita yang besar karena kami boleh melihat keselamatan hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang dengan membawa berkat-berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita masuk di dalam kemuliaan Allah. Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita, Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Rumah tangga kami Engkau berkati Tuhan. Usaha pekerjaan kami Engkau berkati Tuhan. Kehidupan keluarga kami Engkau juga memberkati Tuhan. Dan dimanapun kami berada, ada di dalam berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang maha kuasa memberkati bangsa kami ini Tuhan. Sehingga di dalam tahun-tahun politik yang semakin memanas ini, Engkau memberikan damai sejahtera. Demikian juga di dalam menghadapi masa-masa pandemi yang belum juga berakhir. Kami percaya Engkau Allah yang melindungi dan menyertai bangsa kami ini. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.